my YouTube channel, Diary of TB. My name is Tia. If you like the video, you could like the video. If you don't like the video, you could dislike the video. Please share, comment, and subscribe my channel. Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube saya, Diary of TB. Nama saya Tia. Apabila kalian menyukai video ini, silakan di like. Apabila tidak menyukainya, silakan di dislike. Tolong di share, komen, dan di subscribe. Bagi kalian yang baru di channel saya, selamat datang. Selamat menikmati video-video saya. Jangan lupa untuk di subscribe ya. Bagi kalian yang sering nonton video saya, selamat datang kembali. Tapi bila kalian belum subscribe, tolong subscribe ya guys, karena subscribe itu gratis loh. Dan bagi kalian yang sudah subscribe, terima kasih atas dukungannya. If you are new in my channel, welcome to my channel. Enjoy my video. Don't forget to subscribe. If you already been in my channel, welcome back. But if you haven't subscribed yet, please subscribe guys, because subscribe is free guys. And for you who already subscribed my channel, thank you very much guys for your support. I really appreciate that. Disclaimer, this is a general reading and it's also a fun reading. It could be about your energy, or it could be about your personal energy, or vice versa, because energy is interchangeable. I'm here collected several random energy from different of people, so it could resonate with you or it may not. Just take out what resonates with you. If it's not resonate, please check your sun, moon, rising, and Venus sign. In here, I don't read card in reverse. I only take the card. If I shuffle the deck, there will be one jumping card that I'm going to take to be read. If there are more than one card jumping out or popping out, I will put all the cards back in the deck and I shuffle again until there will be one card jumping out from the deck. Okay? Saya di sini tidak baca kartu terbalik, dan saya akan mengambil kartu apabila ada satu kartu yang loncat dari tumpukan ini. Saat tumpukan ini saya kocok, maka kartu itulah yang akan saya ambil untuk saya bacakan. Tapi kalau yang lompat kartunya ada lebih dari satu, maka semuanya akan saya balikin lagi ke dalam deck ini. Saya kocok ulang sampai nanti ada satu kartu yang lompat, itulah yang akan saya bacakan. Oke, di sini disclaimer, bacaan ini sifatnya untuk umum dan hanya untuk seru-seruan aja. Bisa energi kamu yang terbaca oleh saya, bisa juga energi orang yang sedang dekat sama kamu yang terbaca oleh saya, vice versa ya. Karena energi itu sifatnya terbolak ataupun terbalik. Saya di sini menarik energi dari beberapa orang yang berbeda. Jadi, bacaan ini bisa nyambung sama situasi kamu, bisa juga tidak. Bacaan ini bisa disesuaikan saja dengan situasi yang ada di kamu. Apabila bacaan ini tidak nyambung dengan situasi kamu, tolong dicek sun, moon, rising, dan Venusnya kalian. Oke, saya sudah bikin Aquarius love reading, dan saya sekarang akan bikin Pisces love reading. Untuk Aquarius love reading udah saya posting ya, jangan saya kasih judul ya. For the Aquarius love reading I already posted on YouTube, but I haven't give the thumbnail yet. Okay, tapi saya akan mengambil energinya ya. Okay. Bottom of the deck is 7 of Wands. Hold on ya. Okay. Third party situation, Pisces. What happened? You having an affair from your partner? Is that so? Well.
Uh, okay. Alright, hold on. Okay, Pisces. First card. You got Three of Cups. Three of Cups, in here there are two meanings. First meaning is reunion. You're going to reunion with somebody. This must be somebody from the past, not somebody new, because reunion, it means you already been together before, but then you separated and now you're getting together again. But the second meaning is third party situation. Either this is you or this is your partner. You're having a love affair, or either both of you having a love affair with someone else. Okay, sini kartu pertama ada Three of Cups. Nah, Three of Cups ini ada dua artian ya. Artian pertama adalah kamu itu bisa reunion tuh artinya ya, bukan reunion ya. Reunion tuh artinya kamu dipersatukan sama mungkin jodoh kamu yang sebenarnya. Dulu mungkin kamu sudah pernah bersama, terus kalian pisah gitu ya, ya putus lah. Tapi ternyata kalian balikan lagi, dipertemukan lagi, dipersatukan lagi. Tapi arti yang kedua adalah Three of Cups ini adalah perselingkuhan pihak ketiga. Entah kamu yang punya pihak ketiga, Pisces, atau mungkin pasangan kamu yang punya pihak ketiga, atau mungkin kalian berdua yang punya pihak ketiga. Karena saya nggak bisa bilang Pisces itu adalah orang yang baik dan setia sekali. Tergantung Piscesnya kayak apa. Ada Pisces yang memang baik sekali dan setia sekali, tapi ada juga Pisces yang, mohon maaf, bangsat banget, termasuk juga ya itu suka selingkuh ya. Gitu loh. Jadi bisa disesuaikan saja dengan situasi yang ada di kalian ya. Siapa yang selingkuh, gimana itu bisa bisa disesuaikan saja dengan situasi yang ada di kalian. Karena ini kan vice versa ya. Apa namanya, bacaan ininya vice versa. Bacaan love readingnya. Jadi bisa siapapun nih gitu. Oke. Hold on. Second card is Ace of Swords. Okay. Finally, Pisces, you will get clarity soon. So you could thinking clearly with your mind and logic, not with your heart. Because Pisces is tend to be always see everything from their heart, not from their mind. Okay, so right now, because you have this kind of clarity, that's why you have some kind like clarity, so you could think clearly, so you know what you have to do. Okay, di sini kartu kedua ada Ace of Swords. Pada akhirnya kamu mendapatkan kejernihan berpikir. Mungkin awalnya kamu nggak bisa berpikir dengan jernih nih, kamu nggak bisa berpikir pakai logika, kamu lebih berpikir berdasarkan hati, karena Pisces itu kan mau cenderung apa-apa selalu pakai hati ya, daripada pakai logika, selalu pakai hati, selalu main hati dia Pisces itu. Nah, ya sebenarnya bagus sih main hati, cuman terkadang ya tergantung, ada hal-hal yang memang kita harus pakai logika gitu loh. Nah, sekarang ini si Pisces semenjak mendapatkan kejelian berpikir ini,
semenjak dia mendapatkan clarity ini, akhirnya dia jadi bisa berpikir secara logika dan bisa melihat apa nih yang salah dan gue harus apa gitu lah, gue harus berbuat apa untuk menangani masalah ini gitu loh. Pada akhirnya kalian bisa berpikir dengan jernih juga ya. Okay, the third card is King of Swords. You may dealing with air sign people, could be Gemini, Libra, or Aquarius, or just an energy. After you've got this, some kind like clarity, Ace of Swords, you cut people's off. You cut yourself off from a toxic situation, or you cut people off. You cut toxic people out of your life. King of Swords, typical kind of king that they know what they want and they will get it. If they think this circumstances or this person not serve them well anymore, then they will cut it instantly, just like that, without thinking twice. King of Swords, typical kind like a king. They act very bold. They are very brave, and they will do anything ya, just to get what they want. Di sini kartu ketiga ada King of Swords. Kamu bisa berhubungan sama orang-orang air sign atau elemen udara seperti Gemini, Libra, atau Aquarius, atau hanya energi. Pada akhirnya setelah kamu mendapatkan kejernihan berpikir di sini, Ace of Swords ini, akhirnya kamu memutus diri kamu dari situasi toksik yang ada, atau memutus orang lain. Orang-orang yang toksik itu kamu putuskan gitu loh hubungannya. Kamu jadi bisa berpikir, semenjak kamu mendapatkan kejernihan berpikir itu, kamu jadi bisa berpikir secara jernih, secara logika. Dan saat kamu tahu gitu, kayaknya nih orang atau situasi ini udah gak sesuai sama itu, nah itu tuh kamu langsung cut tuh tanpa mikir dua kali gitu loh. Nah, karena sifat King of Swords itu tipikal orang yang memang dia berani, dia tegas, dia tahu apa yang dia mau, dan saat dia berpikir situasi ini atau orang ini sudah gak sejalan sama gue nih, dia akan langsung cut orang itu atau situasi itu. Bahkan dia bisa nge-cut dirinya sendiri dari situasi yang toksik gitu loh. Intinya si King of Swords ini gak mau ada drama dan gak mau berhubungan sama orang-orang yang toksik. But the bottom line is, this King of Swords, they don't like drama. They tend to cut people off because they don't want to interfere with toxic people or toxic situation. Okay. The fourth card is the Lover. After you cut the toxic people or the toxic situation, you finally find somebody who could love you sincerely and you could love them sincerely. You guys falling in love with each other. But talking about the Lover, there are also third party situation also like this. This is Adam and Eve. In between them, there are fallen angel, aka devil. This devil as a third party situation. Okay, be careful. So you got two cards of third party situation. The Lover, and Three of Cups. This is like double confirmation of a third party situation. Okay, di sini setelah kamu nge-cut orang situasi yang toksik, kamu nanti akan ketemu sama orang yang memang benar-benar bisa mencintai kamu dengan tulus, dan kamu bisa mencintai dia dengan tulus. Tapi hati-hati, the Lover ini juga bisa artinya perselingkuhan atau pihak ketiga. Kenapa? Ini kan ada Adam dan Hawa, di tengahnya ada malaikat, alias malaikat jatuh ke bumi, alias setan. Si setan inilah menjadi pihak ketiga, menjadi third party situation. Pada akhirnya mempengaruhi Adam dan Hawa, dan akhirnya Adam dan Hawa terbuang dari surga, diturunkan ke bumi. Itu karena perilaku siapa? Perilaku setan sebagai pihak ketiga gitu.
Be careful of this third party situation, because this fallen angel tried to convince Adam and Eve to do something not right, to do something forbidden by God, and they did it, and they kicked out from the heaven. And now Adam and Eve, they kicked out from heaven, and they have to stay on earth. Okay, so in this spread you got two cards identically with third party situation. First of all, it's the Lover, and the second card is the Three of Cups. These two cards, it's all about third party situation, so it's just like a double confirmation. For me, I suggest you to be careful of the third party situation. This could be you who have the third party, or this could be your person, or maybe both of you. Okay, the fifth card is Nine of Cups. Nine of Cups is talking about self-indulging. It's talking about selfish. Who acts selfish? Maybe you, Pisces, because Pisces tend to do some kind like self-indulgence every time, so that make them look selfish, because when they're doing self-indulgence, they don't care with others around them. Okay, maybe this is you, Pisces, who's doing that. That's why your partner cannot accept that trait, so they start to protest by having a third party situation over you. Oke, di sini kartu kelima ada Nine of Cups. Ini adalah orang yang suka bersenang-senang akan dirinya sendiri. Dan Pisces memang kelakuannya seperti itu. Pisces tuh suka senang-senang, suka foya-foya, party-party, jalan-jalan, shopping-shopping. Dan saat mereka melakukan kesenangan itu, mereka nggak peduli dengan urusan orang. Orang mau ngapain, gue nggak peduli. Yang penting gue having fun. Nah, itu Pisces. Egois Pisces itu di situ. Mungkin karena sifat kamu yang kayak gini yang membuat pasangan kamu tuh nggak suka, gitu loh, nggak suka, dan akhirnya dia protes. Bentuk protesnya dia adalah dia jadi punya selingkuhan. Dia selingkuh sama orang lain. Karena itu adalah bagian dari protesnya dia, gitu loh. Ya karena di mata dia kalian tuh suka sok sibuk sendiri dengan kesenangan-kesenangan kalian. Sementara kalian karena sok sibuk sendiri dengan kesenangan kalian, kalian cenderung kayak melupakan tanggung jawab kalian sebagai seorang pasangan, sebagai seorang istri yang baik, sebagai seorang suami yang baik, gitu loh. Karena yang ada di otak kalian bersenang-senang. Kalian lupa kalian punya pasangan yang membutuhkan perhatian juga, gitu loh. Bentar guys, ouch, I'm thirsty. Okay, bottom of the deck is Seven of Wands. Actually, Pisces, you have this kind of battle. The third party situation is your battle, but somehow you don't tell your story to others. Even you didn't tell your story to your closest friend or to your closest family member. You keep this problem to yourself, within you. Maybe you don't trust people, or maybe you feel shame with other. I don't know. You feel embarrassed with other. I don't know. Oke, di sini kartu bottom of the deck ada Seven of Wands. Kamu itu, ini kan kamu lagi ada masalah nih, masalah perselingkuhan. Ya. Kamu itu punya masalah ini, tapi kamu nggak cerita ke orang lain.
kamu nggak berbagi cerita kamu nggak curhat ke teman dekat kamu, ke orang-orang terdekat kamu, ke keluarga terdekat kamu yang memang kamu percaya dan memang kamu bisa curhat ke mereka, kamu kali ini nggak cerita, kamu tertutup, kamu simpen masalah perselingkuhan ini sendiri di dalam diri kamu aja, kamu simpen. Kamu mencoba untuk menyelesaikan ini semua sendiri tanpa bantuan orang. Entah kamu memang nggak percaya sama orang, atau ada hal yang terjadi sehingga membuat kamu nggak percaya sama orang, atau bisa juga mungkin kamu malu untuk cerita ke orang masalah kamu, kayak gitu. Tahuan kan akhirnya kenapa Pisces itu diselingkuhi? Ya karena kalian tuh suka selfish sih, gitu loh. Suka mikirin diri sendiri, suka sok sibuk sama urusan kalian yang sebenarnya juga nggak penting gitu loh urusannya. Karena urusannya Pisces hanya cuma senang. Itu doang yang di otaknya Pisces. Kesenangannya tuh ganggu dikit ngamuk. Itu dia. Ya sekarang gue sih logikanya gini ya, kita hidup memang butuh senang-senang, tapi hidup itu tidak selamanya selalu senang-senang. Yang namanya hidup tuh harus balance. Kapan kita tahu kita harus senang-senang, kapan kita harus melakukan tanggung jawab kita, kapan kita mendapatkan hak kita gitu. Jadi harus imbang. Kalau terlalu banyak senang-senang, kalian jadi kayak angkat tangan atau lepas tangan dari tanggung jawab kalian sebagai seorang pasangan. Kalau memang bagi kalian yang sudah menikah ya, tapi bagi kalian yang belum menikah, kalian jadi kayak angkat tangan juga nih dari pacar kalian. Jadi pacar kalian merasa dicuekin. Nah itu kan bete kan orang kayak gitu. Orang kalau udah dalam kondisi kesel begitu ya mungkin awal-awal dia mencoba untuk sabar. Tapi kalau kamu ya begitu terus ya lama-lama orang ini yang tadinya sabarnya habis. Ujungnya kalau sabarnya habis apa? Marah dia. Kalian bisa langsung diputusin atau dia selingkuh. Dia balas dendam sama kalian. Parahnya lagi kalau sampai orang ini balas dendam, dia sakit hati sama kalian, dia balas dendam, bisa loh dia ngebunuh kalian. Bisa, kenapa tidak? Hati-hati. Okay, I'm going to clarify this topic. I'm going to ground the energy first. Saya akan klarifikasi dengan kata ini, tapi saya akan grounding dulu energinya ya. Bottom of the deck is passion. Okay, hold on. First card. Pay attention to a red flag. The signs are cautioning you. Pisces, you need to find out the red flag of your relationship with your current partner. Why you guys having an affair? Why your partner having an affair? Why you having an affair? Or maybe why both of you having an affair? There must be a reason, and you have to aware with that reason. That reason is the red flag, and if you want to keep this relationship, you have to fix things up. But if you don't want to fix up, if you don't want to change, then you cannot repair this situation. You cannot repair your relationship. Di sini kata pertama ada PTH red flag. Carilah penyebab dari permasalahan kalian. Kenapa kalian selingkuh? Kenapa pasangan kalian selingkuh? Kenapa kalian berdua selingkuh? Pasti ada penyebabnya. Nggak mungkin nggak ada. Nah, kalau kamu sudah tahu penyebabnya dan ternyata penyebabnya ada di diri kamu, berubahlah. Karena kalau kalian nggak berubah, kalian nggak akan pernah bisa memperbaiki ini semua. Kalau memang kalian masih pengen mempertahankan hubungan ini ya, tapi kalau memang udah nggak mau ya udah nggak apa-apa. Okay. Karena bagi saya kesalahan itu tidak selamanya salah orang lain, tapi terkadang kita pun punya andil di dalam masalah itu. Tolong.
Okay, the second card is let your friend help you. Ask for and accept support from others. If you need a help, ask your friend. Or maybe if your friend offer you a favor, then take it if you really need a help. Don't be shy to take it. Don't be hesitant to take a help from others. Di sini kartu kedua ada help, let your friend help you. Kalau emang kamu butuh bantuan, ngomong aja ke teman kamu. Atau memang kalau memang teman kamu nawarin bantuan dan kamu memang lagi benar butuh bantuan, ya udah ambil aja bantuan itu. Nggak apa-apa kok. Jangan gengsi terima bantuan dari orang. Kayak gitu. Kadang-kadang Pisces tuh suka gengsi nggak kepantesan. Udah gengsi, tapi juga sibuk sendiri sama urusannya. Aduh ribet sama Pisces mah. Okay, the third card is trust. This situation is calling for you to have faith. See, you need to trust. Trust the universe, trust to God. Whatever happens, it's part of their scenario. It's part of God and universe scenario. Di sini ada kartu trust sebagai kartu ketiga. Kamu diminta untuk percaya. Percaya sama siapa? Percaya sama Tuhan dan percaya kepada alam semesta. Percaya bahwa masalah ini adalah bagian dari skenario-nya Tuhan dan alam semesta. Yang namanya hidup kan nggak mungkin lurus-lurus aja ya, pasti kan mencong-mencong gitu ya. Jadi ya ini kamu harus percaya aja bahwa ini hanya skenario-nya Tuhan dan alam semesta aja. Dan kenapa Tuhan dan alam semesta ngasih skenario kayak gitu? Pasti ada maksudnya. Maksudnya untuk apa? Ya untuk kebaikan kita juga biasanya kan. Biasanya. The fourth card, it is safe for you to love. Open your heart to give and receive the highest energy of all. Actually, Pisces, it is safe for you to love this person. But because you cannot maintain your relationship, that's why your relationship is going to be doomed. Kartu keempat, kamu dapat ini safe for you to love. Sebenarnya orang yang kalian sedang bermasalah ini, pasangan kalian ini yang sekarang, sebenarnya aman kok buat dicintai. Cuman sayangnya kamu nggak bisa menjaga hubungan itu. Gitu, kamu tidak bisa menjaga hubungan itu karena kamu so sibuk sendiri. Ya kamu pikirin hanya kesenangan kamu aja. Makanya karena kamu so sibuk sendiri, malas atau gimana, jadilah si hubungan kamu dengan pasangan kalian hancur atau minimal nyaris hancur. Okay. The fifth card is retreat. It's time to disconnect from the world. Actually, Pisces, you could retreat your marriage or your love relationship if you wanted to. So it needs like cooperation between you two guys. You need to cooperate with your partner very well because it needs both sides to sacrifice, not just only one side. Oke, di sini kartu kelima kamu dapat retreat. Kamu sebenarnya bisa sih memperbaiki hubungan kamu dengan pasangan kalian, tapi di sini kalian butuh kerjasama yang baik nih antara kamu sama pasangan. Karena kalau cuma satu orang aja yang berubah, yang satunya lagi enggak, ya susah juga. Gak bisa kayak begitu, harus dua-duanya berkorban dan berubah. Gitu. Dan satu lagi, perubahan bukan suatu hal yang mudah. Mengingat, apalagi kalau sudah umur ya, kalian sudah umur misalnya udah kepala 3, udah masuk kepala 4, nah itu susah tuh untuk merubah cara pandang, cara berpikir, merubah sikap, kebiasaan, itu susah. Tidak semudah membalik tangan. Ya. Jadi kemungkinan ya hubungan ini sepertinya agak susah diselamatkan kalau dua-duanya sama-sama keras, sama-sama sibuk sendiri, ya lebih baik memang sudahan aja gitu loh. Okay, the bottom of that is passion. Allow your heart and soul to sing with yours. Actually, you and your person, your current partner, have the same level of passion.
actually. Yeah, but too bad you ruined this relationship with your selfishness. So the passion is gone. Oke, di sini bottom of the deck adalah passion. Kamu dan pasangan kalian sebenarnya kalian punya tingkat kegairahan dan pada level yang sama. Cuma sayangnya kamu tidak bisa memaintain hubungan kamu. Jadilah hancur. Entah kamu yang tidak bisa memaintain atau entah pasangan kamu yang tidak bisa memaintain. Jadilah hancur. Gitu. Okay, Pisces, I guess that's all. Thank you for watching my video. Don't forget to like, comment, share, subscribe my channel. I'll see you next reading. Bye. Oke, Pisces, saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa untuk di like, comment, share, subscribe channel saya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah, bye bye.